Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Mujayana, NPM 1951020340, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan mengenai A. Pengertian modal dan fungsi modal dalam bank syariah. Yang pertama, pengertian modal dalam bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Yang kedua, fungsi modal bank syariah menurut Johnson & Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, bahwa modal bank itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya, B. Pengertian giro dan macam-macam giro dalam bank syariah. Yang pertama, pengertian giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lain, atau dengan perintah pemindah bukuan. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 2. Macam-macam giro serta praktiknya dalam bank syariah. Yang pertama, giro wadiah. Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yadamana, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Yang kedua, giro mudharabah. Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti sebagai pemateri kedua yang akan membahas materi mengenai pengertian tabungan dan macam-macam tabungan syariah. Yang pertama yaitu pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kedua yaitu ada macam-macam tabungan dan praktiknya dalam bank syariah. Yang pertama ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mudharabah mempunyai 2 bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana, dan sedangkan nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, tanpa salam, perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Arya Saputra. Di sini saya melanjutkan pemateri selanjutnya, yang mana pada poin yang selanjutnya yaitu definisi deposito bank syariah dengan macam-macamnya. Oke, baik, yang mana definisi deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang ada. Adapun dalam hal ini, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip-prinsip mudharabah. Adapun macam-macam deposito bank syariah, jadi itu di sini ada 2 poin, yang mana pada poin yang pertama yaitu mudharabah mutolaqoh dengan mudharabah muqayyadah. Yang mana pada mudharabah mutolaqoh, yaitu dalam hal ini yang menjadi cirinya adalah sohibul mal tidak memberikan batasan-batasan atau dana yang diinvestasikan kepada mudorib yang diberikan wewenang, seperti waktu, tempat, jenis usaha, dan lainnya. Dan yang pada selanjutnya yaitu mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank, yaitu bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan dalam menginvestasikan dana riya tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Sari ingin menjelaskan tentang pengertian letter of credit, yaitu digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, tetapi LC bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Letter of credit atau LC yaitu salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan, konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambilan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atau bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Selanjutnya itu F. Pengertian bank garansi syariah. Bank garansi syariah merupakan fasilitas kafalah yang berguna untuk nasabah yang memerlukan guna memperlancar kerjanya sebagai pemborong kerja dalam suatu proyek. Bank garansi syariah adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pemberi atau pemilik proyek apabila pemborong atau pekerja melakukan wan prestasi atau tidak menyelamatkan pekerjaan dengan baik, maka bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank. Bank mempunyai maksud menyatakan suatu pengakuan tertulis yang berisi menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan cara-cara tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Pengertian bank garansi syariah adalah pemberian janji secara tertulis dari bank kepada obligat untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban prinsip apabila yang bersangkutan wan prestasi sebagaimana yang diatur dalam surat edaran
Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UU tanggal 18 Maret 1991, JOSK Direksi BI Nomor 23/88/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank termasuk pengganti atau perubahannya.